Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Hadisan Channel. Oke ya, hari ini kita bahas soal KSM tingkat MI, di mana soalnya ini merupakan soal resmi dari tahun lalu ya. Untuk teman-teman yang belum gabung channel ini bisa subscribe di bawah atau bisa gabung ke grup baik Telegram maupun WA yang ada di kolom deskripsi. Oke ya, langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Hasil dari 4 dikurangi 5 ditambah 6 dikurangi 7 ditambah 8 kali 9 dikurangi 10 sama dengan titik. Ini merupakan soal operasi dasar ini ya. Pengurangan, penjumlahan, dan perkalian. Sebelum kita menyelesaikan ini, kita harus ingat urutan-urutan untuk operasi dasar. Itu yang pertama, jadi untuk operasi aljabar atau ya, urutan yang pertama itu kalau ada kurung, nah kita dahulukan ya, kurung ini dahulukan. Terus yang kedua kalau ada pangkat atau akar, nah ini kita dahulukan. Kurung sudah, pangkat akar sudah, terus yaitu perkalian atau pembagian. Baru yang terakhir penjumlahan atau pengurangan ya. Nah, kalau sudah paham urutannya ini, saya yakin soal-soal seperti itu tidak akan jadi masalah ya. Oke, langsung saja kita selesaikan soalnya. 4 dikurangi 5 ya, ditambah 6 dikurangi 7 ditambah 8 dikali 9 dikurangi 10 sama dengan, kita selesaikan aja. 4 kurangi 5 itu minus 1, ini minus 1, ini karena perkalian ya didahulukan sebelum dikurangi dengan 10, berarti ini plus 72 dikurangi 10. Minus 1 ditambah 72 adalah 70 ya, ini 70 ini. Terus dikurangi 10, hasilnya adalah 60. Jadi jawabannya yang D. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Hanif memiliki banyak sekali mainan berbentuk segitiga sama sisi yang semua sisinya berukuran satu satuan. Hanif menata mainan tersebut menjadi daerah berbentuk segi 6 beraturan. Banyaknya segitiga yang dibutuhkan Hanif untuk membuat segi 6 beraturan yang memiliki keliling 60 satuan adalah. Jadi kita gambar segi 6 sama sisi segitiga sama sisi 1 itu ukurannya satu satuan. Lalu kita gambar segi 6-nya ya. Dari segi 6 itu sebenarnya gabungan dari berapa segitiga sih? Nah, itu yang kita cari ya. Oke, langsung saja kita gambar. Segi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, segi 6 ya. Dari segi 6 ini terus kita coba gambar, ternyata ada berapa segitiga dari segi 6. Anggap garisnya lurus ya. Ini garisnya tidak lurus. Jadi 1 segi 6 itu terdiri dari 6 buah segitiga ya. 1 segi 6 yang beraturan itu terdiri dari gabungan dari 6 buah segi 6 itu minimal ya. Kalau di sini satu satuan ya otomatis di sini 1 1 1 1 1, berarti kelilingnya hanya 6 satuan. Nah, padahal kita membutuhkan keliling 60 satuan, sehingga segitiga ini kita perbesar menjadi berapa? Nah, menjadi
10 kalinya karena kita membutuhkan keliling 60 satuan. Jadi diperbesar menjadi 10 kalinya. Nah, otomatis kalau kita arsir bagian yang ini, kita arsir ini ya. Jadi kita arsir yang ini biar mudah aja ya. Nah, satu segitiga yang kecil itu kita perbesar 10 kalinya. Nah, jadi satu segitiga yang besar nanti enak. Kita cuma ngambil satu bagian ini aja, atau sih biar gambarnya bagus. Jadi kita perbesar 10 kalinya, dimana ini gabungan dari sebanyak 10 segitiga. Jadi ini dipecah lagi. Masih berapa ini? 1 1 1 1 1 kurang kecil kayak 1 2 3 4 5 6 7 8, masih 9 ini ya, kurang kecil. Nah, nice. Ya, jadi ini nanti masih kita teruskan ada berapa segitiga. Nah, ini gampang ini. Jadi bisa kita tes dengan kalau misalkan ini gabungan dari segitiga sama sisi yang banyak. Nah, jadi ini masih ada segitiga, di atasnya segitiga dan seterusnya ya. Nah, masih ada segitiga gabung terus. Nah, jadi seperti itu sampai terakhir segitiga yang kecil. Sebenarnya ini ada berapa sih? Ada berapa? Jadi kita dapat menggunakan barisan segitiga. Nah, kalau misalkan ini kita anggap satu segitiga sama sisi, itu kan satu ya. Kalau kita mau membuat satu segitiga sama sisi lagi yang sisinya ada 2, berarti kita membutuhkan setidaknya ada berapa? Nah, ya, ada 6 segitiga. Biar di sini kalau ini sisinya 1, ini kan sisinya 2. Ini 2, ini 2, ini juga 2. Nah, ya kan? Kalau misalkan kita mau membuat yang sisinya 3 bagaimana? Otomatis sama, digabung lagi. Nah, ini kan sisinya 3. Ini 3. Ini juga 3. Ini juga 3. Nah, kalau kita hitung segitiga yang ada di sini ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8, ada 9. Ya. Ini segitiganya ada berapa? Ada 4 ya. Nah, otomatis dari sini kita tahu bahwasanya ini mengikuti bilangan kuadrat. Ini didapat dari 1 kuadrat, ini 2 kuadrat, ini 3 kuadrat. Berarti kalau kita mau membuat segitiga yang sisinya 10, nah ininya 10, berarti kita dapatkan dari 10 pangkat 2. Otomatis untuk sisinya 10 ini ada sebanyak 100 segitiga. Kita kembali lagi ke sini. Nah, jadi untuk yang segi 6 beraturan, jadi segi 6 beraturan ya, segi 6 besar beraturan. Kalau kita mau membuat sisinya 100, sisinya 10, kita membutuhkan setidaknya ya. Jadi kita membutuhkan di sini ada 100 segitiga. Ini juga 100 segitiga. Nah, ini juga 100 segitiga. Ini juga 100 segitiga. Di sini juga 100, di sini juga 100.
Jadi total segitiga yang dibutuhkan ya, di sini tadi 100, ini tadi 100, ini butuh 100, 100, 100, 100, 100. Jadi total segitiga yang dibutuhkan ada 600. Jadi kalau kita lihat soalnya tadi, jawabannya harusnya yang D ya, yang 600. D 600. Itu soal yang nomor 2. Sebenarnya gampang ini nih. Misalkan kita tidak tahu caranya, kita bisa menggunakan cara manual. Gambar saja segitiga yang kecil-kecil sebanyak 10 di pinggir. Nanti kita kerucutkan sampai ke bawah. Nah, ya, oke, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3 ini juga gampang sebenarnya ya. Kita bisa menggunakan cara manual atau kita bisa menggunakan binomial ya. Jadi kalau cara manual kita tulis ulang aja. Di sini yang ditanyakan nomor 3 ini, jika pola tersebut dilanjut sampai baris ke-10, maka jumlah semua bilangan yang muncul pada baris ke-10. Jadi ini baris ke-1, ini baris ke-1, baris ke-2, baris ke-3, baris ke-4, baris ke-5 ya. Oke, sebenarnya kita tinggal lanjut aja. Nanti akan kita kasih trik ya untuk mengerjakan yang nomor 3. Kita menggunakan cara manual dulu ya. Untuk yang nomor 3, cara 1. Cara 1 kita gunakan cara manual, yaitu ini kan 1, 1, 1. Ini 1, 2 itu didapat dari mana? Nah, didapat dari sini jumlah ini ya. Jumlah yang saya kasih blok warna merah. Jadi 2 ini didapat dari ini tambah ini jadi 2 ya. Terus di sini 1. Ini dijumlah lagi 1, 3, 3, 1 ya. Lanjut 1, 4, 6, 4, 1. Nah ini kan kalau kita lihat dari urutannya, di sini baris 1, ini kan baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5 ya. Nah, yang kita butuhkan sampai baris ke-9. Baris ke-9 itu berarti kita lanjutkan aja. Ini 1, 5, 10, 10, 5, 1. Ini baris baris ke-6 ya. Lanjut 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Ini baris ke-7. Ini baris ke-8. Ya. Kita lanjut baris ke-9 sampai baris ke-10. Baris ke-9 berarti 1, 8, 2, 8, terus 5, 6, 70, 5, 6, 2, 8, 8, 1. Ini baris ke-9 ya. Yang ditanyakan sampai baris ke berapa tadi? Jumlah semua bilangan yang muncul pada baris ke-10. Berarti kurang 1 ya. Berarti ini 1, 1, 9. Ini 36. Berapa ini? 784. Ini 126, 126, 84, 36, 91 ya. Ini baris ke-10.
inilah yang kita cari jumlahnya ya. Ini yang kita cari jumlahnya berapa. Nah, tinggal apa? Tinggal dibagi saja ya. Karena ini kita mencari jumlah, ya tinggal dijumlahkan aja. Bagaimana caranya? Ya dijumlahkan satu persatu. Itu kalau kita gunakan cara manual. Nah, jumlahnya berapa? Kita jumlahkan aja. 1 tambah 9, 10 ya. Ini 10 ya kan. Ini tambah ini 120. Ini tambah ini, nah 252 ya. Ini tambah ini 120, ini tambah ini 10. Kalau kita jumlahkan semua berarti 10 ditambah 120 ditambah 252 ditambah 120 ditambah 10. Ini kan, ini ditambah ini 130 ya. Nah, kalau kita jumlah semua 130 252 130, kalau kita jumlah ini 2, ini 1, ini 5, jadi 512. Nah, bagaimana triknya? Triknya dari sini. Nah, ya. Ini kalau kita menggunakan cara manual. Nanti kita bandingkan antara cara satu dengan cara yang kedua. Cara kedua lebih ringkas. Cara kedua, karena kita diminta pada pola barisan ke-10, padahal di sini untuk barisan ke-1 itu dihitung untuk yang tunggal, berarti kita tinggal hitung aja ya. Kalau ini di sini, kalau baris 1, kalau di sini posisinya 2 pangkat 0 ya, kita menggunakan 2 pangkat n nanti ya. Cara kedua itu gunakan 2 pangkat n, 2 pangkat 0. Kenapa? 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, ini cara kedua itu di sini 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berapa? 2. Nanti bisa dicek aja. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. Ini 2 pangkat 4. 2 pangkat 5. 2 pangkat 6. 2 pangkat 7. Ini 2 pangkat 8. Di sini 2 pangkat 9. Sehingga untuk pada baris ke-10 itu 2 pangkat 9 ya. Jadi di sini baris ke-10 itu sama dengan 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 itu adalah 512. Jadi jawabannya sama ya. Jadi sama jawabannya yang B. Untuk soal yang nomor 3. Jadi itu saja untuk kesempatan kali ini. Akan kita lanjut bagian yang kedua. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.